Oke, halo teman-teman, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Di sesi kali ini saya mau review laporannya Pewon ya, Pakuwon Jati Tbk gitu, menarik atau enggak? Ya nanti kita lihat bersama-sama ya. Oke, jadi disclaimer dulu ya. Jadi untuk sesi ini materi ini disusun oleh saya sendiri, Edwin, ya dengan tujuan berbagi analisis laporan keuangan saham dari sudut pandang pribadi saya gitu. Jadi isi materi ini hanyalah sifatnya edukasi ya dan informasi umum belaka gitu, jadi bukan rekomendasi investasi dan nggak dimaksudkan sebagai ajakan buy, sell, atau hold suatu saham yang disebut pewon ya. Nah, jadi setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawab masing-masing individu ya. Jadi teman-teman harus riset mandiri, harus analisis gitu ya. Kalau perlu konsultasilah dengan penasihat keuangan teman-teman kalau diperlukan. Nah, jadi gitu ya, bagaimana saya melihat suatu perusahaan gitu ya. Ada 3 kriteria utama yang harus saya lihat gitu ya. Yang pertama adalah perusahaan harus atau wajib membagikan dividen. Mengapa? Karena dividen ini adalah bukti nyata perusahaan itu untung. Perusahaan itu menghargai kita pemegang saham ya. Perusahaan itu membagikan keuntungannya gitu, menyisihkan keuntungannya ditransfer ke rekening kita gitu ya. Kan itu berarti secara logika perusahaan itu ya memang untung gitu dan kita menikmati keuntungannya gitu ya. Kalau perusahaan yang selalu untung terus gitu ya, nggak pernah bagi dividen, ya itu ditanda tanya gitu, kenapa nih perusahaan kok nggak pernah bilangnya untung tapi kita nggak pernah dapat dividen gitu. Ingat ya, kita ini sebagai investor saham di bursa efek gitu ya, ada suara cicak. Nah, itu kita mendapatkan keuntungan itu dari capital gain atau kenaikan harga saham dan juga dari dividen. Nah, kalau misalnya kita hanya fokusnya ke capital gain, agak susah gitu ya kalau buat saya gitu. Jadi saya juga pengen dapat dividennya gitu ya, yang supaya bisa dinikmati gitu. Jadi passive income. Nah, jadi gitu ya, dengan perusahaan bagian dividen, tadi kan perusahaan ini menghargai pemegang sahamnya ya gitu. Kita ini posisinya itu bukan komisaris atau direksi gitu yang dapat gaji besar di gaji perusahaan gitu. Jadi carilah perusahaan yang memperkaya kita pemegang sahamnya secara adil, bukan yang memperkaya pemegang saham yang merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu, karena mereka sudah mendapatkan gaji besar gitu ya, nggak peduli masalah harga saham, nggak peduli juga gitu ya perusahaan ini jelek atau enggak, karena udah dapat gaji besar gitu ya. Untuk setingkat komisaris, tingkat direksi itu kan gajinya nggak tahu ya, saya juga berapa, pasti kan gede banget gitu. Nah, jadi perusahaan yang bisa bagi dividen pastinya harus punya kondisi bisnis yang sehat gitu ya. Nggak bisa perusahaan yang utangnya terlalu besar gitu ya. Perusahaan yang seret arus kas atau perusahaan yang rugi melulu nggak akan bisa bagi dividen gitu. Jadi ini akan menjadikan filter kita memilih perusahaan yang baik dan bisa ya setidaknya mengurangi resiko investasi kita. Dan pastinya setelah kita tahu nih perusahaan ini punya kondisi bisnis yang sehat, bagus, bagi dividen juga, pastiin teman-teman itu membeli di bawah nilai wajar atau under value. Jangan pas lagi beli di harganya sangat tinggi gitu ya. Kalau sangat tinggi ya udah kemahalan, ya pastinya nanti harganya akan turun gitu. Jadi untuk teman-teman gitu ya, untuk saya juga gitu, selalu diingatkan gitu, sebelum kita mulai berinvestasi kita harus menggunakan akal sehat Anda gitu ya, akal sehat kita gitu ya. Jangan kita ikut-ikutan, jangan kita mudah FOMO, jangan kita mudah percaya orang, jangan juga percaya kepada saya, analisis saya, karena ini semua hanya sharing dari sudut pandang pribadi saya. Teman-teman harus menentukan ya, menemukan klek gitu ya, oh ini menurut saya ini perusahaan ini bagus gitu. Jadi lihat-lihatlah analisis-analisis orang gitu, ambil yang memang teman-teman perlu. Nah, jadi karena disebut dengan nilai wajar tadi ya, saya ini memang mengikuti konsep value investing gitu. Apa yang saya lakukan ini dari 2016 ya seperti ini sampai sekarang gitu ya. Saya akan membeli pada saat harga saham ini di bawah intrinsic value atau PBV-nya kurang dari 1. Misalnya belinya di 0,6. Kalau belinya di 0,6 ya potensi profitnya 66%. Kalau belinya di 0,8 ya potensi profitnya 25%. Gitu. Jadi saya beli gitu ya di bawah di PBV sekian gitu, misalnya ya misalkan tadi bisa disebutkan 0,8. Lalu saya take profit di PBV sama dengan 1 gitu ya. Seiring berjalan waktu nanti harga sahamnya nanti akan ke PBV sama dengan 1, ya saya take profit di situ atau hold lebih lama kalau memang perusahaannya sangat baik. Jadi kalau memang teman-teman lihat di tabel di kanan, saya ini nggak mencari perusahaan yang multi bagger gitu ya, cari perusahaan yang so-so aja lah, yang biasa aja, take profitnya segini-segini aja gitu ya.
Nah, jadi gitu ya, syaratnya gimana? Syaratnya itu ya memang harus sabar gitu, harus orientasinya jangka panjang, jangan jangka pendek. Nggak bisa kita berharap kaya dalam semalam, kaya dalam sebulan atau 2 bulan gitu, kecuali beruntung gitu ya. Segala sesuatu itu pasti perlu proses gitu, yang memang kadang prosesnya sendiri kita nggak suka. Ya saya juga nggak suka ya nunggu terlalu lama, sama kok kita manusia gitu ya. Nah, jadi gitu setelah kita sabar dan kita memang harus fokusnya pada value gitu ya. Value-nya kalau saya fokusnya tadi pakai PBV ya, book value. Nah, teman-teman bebas menghitung value-nya mau kayak gimana. Pakai metode lain juga boleh gitu. Kenapa harus value gitu ya? Karena value-nya ini berubah setiap 3 bulan sekali, nggak stres. Gitu ya, kalau saya kan dapatnya dari laporan keuangan, ya tiap laporan kuartalan terbit aja kita update gitu, saya update. Nah, setelah saya fokus pada value, barulah saya fokus ke price yang berubah setiap hari, setiap detik. Ini untuk menentukan entry price-nya saya gitu. Tapi kalau teman-teman murni pakai price, ya sebaiknya teman-teman pakai analisis teknikal karena itu lebih relevan gitu ya. Nah, kenapa gitu ya saya fokusnya pada value juga gitu? Karena pada akhirnya gitu ya, harga saham ini akan mencerminkan kinerja fundamental perusahaan dalam jangka panjang. Ini yang suka dilupakan analis gitu ya. Jadi banyak juga investor itu cuma ngomong harga fundamental ini sangat bagus gitu ya. Sangat bagus. Tapi jangan lupa ini jangka panjangnya ini gitu ya. Gitu. Kalau jangka pendek nggak bisa gitu, sulit sekali gitu. Jadi memang setidaknya teman-teman ya saya harus bisa gitu memegang ya setidaknya setahun 2 tahun lah gitu. Kenapa ini saya sebut fakta juga gitu ya? Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dihargai gocap gitu ya, dan teman-teman harga yang gocap itu perusahaan-perusahaan yang bermasalah. Pantas makanya dia dapat harganya dihargai segitu gitu ya. Buruk sekali gitu. Kalau nggak sih ya Anda cek aja laporan keuangannya. Dan saya memang tipe yang nggak peduli dengan harga saham yang digoreng naik jika perusahaannya ini atau perusahaannya yang digoreng sahamnya itu dia jelek gitu. Saya nggak peduli kalau memang ada yang untung terus ya nggak apa-apa gitu ya, ikut senang aja saya. Cuma saya menghindari yang seperti itu gitu. Jadi memang saya ya dari mana saya belajar gitu ya, bagaimana saya memahami menilainya ya dari laporan keuangan gitu. Jadi memang wajib sekali memahami laporan keuangan, baik neracanya, laporan laba ruginya, arus kasnya, karena ketiganya ini nanti akan membentuk suatu cerita gitu ya, cerita sederhana bagaimana perusahaan ini keadaannya bagaimana begitu. Jadi nggak perlu dibuat rumit gitu ya. Nah, jadi nanti dari cerita itu gitu, kalau memang perusahaan itu bagus, nanti akan ada 7 ciri perusahaan yang sehat versi Edwin, versi saya sendiri gitu. Yang pertama ya bisnisnya tadi bagusnya sehat, ada uang kas nyata gitu ya, bisa untuk apa? Bisa untuk likuiditas dan juga keberlangsungan operasi. Pastinya uang kas nyata ini untuk bayar dividen juga, dan pastinya uang kas itu juga nanti digunakan untuk bayar utang gitu ya, mandiri secara finansial, nggak bergantung pada utang yang sangat besar gitu. Utangnya nanti akan kecil atau terkontrol, dan pastinya uangnya itu nanti digunakan juga untuk pertumbuhan dan ekspansi perusahaan ya. Dan itu juga menjaga kepercayaan kita sebagai investor dan pemberi pinjaman gitu ya, bank gitu. Dan juga pastinya perusahaan yang baik gitu, yang sehat, pasti memiliki valuasi yang baik gitu ya dalam jangka panjang. Kalau jangka pendek mungkin lagi dijual murah, lagi ada sentimen, itulah kita mulai masuk gitu, dan sahamnya akan cenderung meningkat atau minimal stabil. Kalau misalnya misalnya ada keadaan yang sangat genting gitu, harga sahamnya turun sekali, kalau memang dia bagus nanti juga dia naik lagi gitu, tapi perlu waktu gitu, perlu waktu jangka panjang, itu yang jangan lupa. Nah, jadi nanti P1 ini nanti saya screening ya pakai 7 syarat utama saya yang biasa saya lakukan. Apa aja? Dividen minimal 3 tahun terakhir ya, nggak boleh bolong. Saldo labanya positif, PBV-nya kurang dari 1, PR-nya kurang dari 15, CFO-nya plus, CFI dan CFF-nya min, artinya perusahaan ini bayar pinjaman dan juga ada ekspansi gitu. Data-data ini nanti akan dimasukkan ke dalam Excel gitu ya. Nah, ini Excel-nya gitu, dan teman-teman ini bisa download gratis gitu ya. Jangan lupa teman-teman bisa download gratis gitu ya. Linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin ya. Ini direct link gitu ya, nggak ada bit.ly gitu. Jadi teman-teman boleh download gitu supaya apa? Supaya kita bisa belajar gitu. Kalau yang mau belajar ya, yang mau belajar bagaimana cara saya menilai suatu saham gitu, suatu perusahaan ya seperti ini gitu ya. Oke, jadi kita langsung masuk ke analisis, tapi saya mau minum dulu.
Nah, oke. Ini di kanan udah ada ya. LK-nya P1 2025 Q2. Nah, udah benar ya. Jadi teman-teman harus cek dulu ini satuannya. Satuan ini pasti masih juta ya. Jadi ubah dulu ke ribuan. Ini kan ribuan ya. Dan screening checklistnya tadi yang pertama apa? Dividend payment history. Ya, ini untuk data P1 saya udah dapat ya. Dia membagikan 3 tahun terakhir rutin ya di bulan Juli. Ini adalah perusahaan yang bagus, artinya perusahaan yang terbukti untung. Dia yang menghargai kita pemegang sahamnya. Gitu. Oke, jadi karena dia udah lolos screening checklist ya tulis aja oke di sini ya biar nggak lupa. Nah, kita langsung lewat ke kas dan setara kas. Nah, ini nilainya ya. Kenapa kas setara kas ini harus dipindahkan? Penting sekali ya. Kenapa? Karena uang kas ini adalah isi dompet perusahaan. Gitu ya. Nih berarti perusahaan ini punya duitnya berapa tuh ya? Ribu, juta, miliar, T punya 7,2 T gitu di dompetnya dia gitu ya. Nah, uang kas ini kan digunakan untuk apa ya? Untuk operasional, gitu, bayar gaji, untuk ekspansi usaha, untuk bayar bank. Atau teman-teman menerima pembayaran dari dari teman gitu ya, teman bayar, terus kita nerima piutang gitu ya, menagih piutang, semuanya itu pakai kas dan setara kas. Jadi ini adalah yang paling penting gitu. Kan ini makanya posnya ini paling atas. Kenapa pos-pos yang disimpan paling atas ini dia memang disimpan di paling atas? Ya karena dia memang yang paling penting. Itu jangan lupa ya gitu. Kadang orang-orang suka lupa gitu. Kan ini juga dia masuk ke aset lancar ya karena dia digunakan aset paling liquid ya untuk pembayaran gitu. Kan nggak mungkin ya kita jual gedung dulu, itu jual gedung kan susah. Nah, setelah dari kas setara kas langsung loncat ke bagian ekuitas. Ekuitas ini di mana? Di halaman-halaman berikutnya setelah liabilitas. Nah, ini nih liabilitas ya. Yang paling penting adalah saldo labanya yang ini. Cek dulu saldo labanya. Kenapa saldo laba ini penting gitu ya? Karena saldo laba ini adalah total keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan sejak pertama kali perusahaan ini berdiri. Gitu ya. Ini berapa tadi? Triliun ya. Ribu, juta, miliar, triliun. Nah, ini 19 triliun, 19,7 triliun. Artinya apa? Perusahaan Pewon dari pertama kali beroperasi tahun 1900 sekian berapalah nggak tahu bener ya pasti 1900 ini. Nah, sampai kuartal ini ya 2025 Q2 telah menghasilkan total keuntungan 19,7 triliun di luar dividen yang dibagikan. Jadi kalau dividen ini kita masukin sama tahun tersebut lebih gede dari ini. Lebih besar. Gitu. Jadi perusahaan ini memang terbukti untung. Gitu ya, terbukti ada untung nyata. Nah, lalu langsung isi bagian ekuitas pemilik yang ini. Nah, ini nih ya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah isi, nanti keluar tuh rasio saldo laba terhadap modal awal 3,42. Artinya apa? Perusahaan ini modalnya sudah berkembang gitu, menaik menjadi 3,42. Ibaratnya teman-teman punya modal 1 miliar gitu dipakai bisnis, dari 1 miliar itu telah menghasilkan keuntungan 3,42 miliar di luar dividen yang dibagikan. Gitu. Jadi perusahaan ini memang terbukti untung gitu ya, nggak kaleng-kaleng. Dan ini juga PBV-nya juga udah cukup murah ya, 0,83. Tuh potensi profitnya 20%. Gitu. Secara PBV ini udah cukup menarik gitu. Nah, setelah itu jangan lupa jangan bergantung pada PBV-nya aja karena banyak yang value trap murah gitu ya, murah-murah tapi ternyata nggak bagus. Makanya kenapa dia ada laba rugi supaya kita mengecek profitabilitasnya gitu. Jadi yang saya sampaikan ini seperti cerita gitu. Jadi dari laporan keuangan ini punya cerita gitu tentang perusahaan. Cek nih bagian yang paling atas revenue. Ingat, pos yang paling atas adalah pos yang terpenting di setiap bagian dari laporan keuangan atau jenis laporan keuangan. Kenapa harus pendapatan gitu ya yang kita harus pindahkan? Karena pendapatan ini adalah indikator perusahaan ini ada pertumbuhan. Gitu ya tuh, ini kan naik tuh. Berarti ada pertumbuhan perusahaan ini produknya ini relevan gitu untuk customer. Maka customer beli lebih banyak gitu kepada teman-teman gitu. Kalau belinya berkurang ya berarti produknya kan nggak laku ya, kurang relevan juga atau ada kompetitor lain yang lebih bagus. Gitu. Jadi revenue untuk melihat pertumbuhan perusahaan. Lalu cek di bagian laba kotornya. Nah, ini laba kotornya nih ada nih.
Ini aneh ya, harusnya ini di bold ini. Gitu ya. Biasanya kalau laporan keuangan yang bagus biasanya laba kotor tuh di bold. Kenapa? Karena laba kotor ini juga adalah angka kunci gitu ya, untuk melihat apakah produk ini punya tingkat kompetitif yang tinggi enggak tuh ya, berharga enggak gitu. Dan juga untuk menilai efisiensi perusahaan gitu kan, nanti pendapatannya kan dikurangi harga modal tuh ya, dapat laba kotornya. Dan ini bagus di atas 50% gitu ya. Karena semakin besar laba kotor, semakin besar ruangan untuk laba bersihnya gitu, dan artinya produknya ini bernilai di mata customer gitu ya. Ya coba aja teman-teman jual tas gitu ya, modalnya 100.000, tapi Anda cuma bisa jual harganya 150.000. Kenapa kalau produsen tas memang modalnya 100.000 bisa dijual 20 juta? Modalnya padahal murah gitu. Ini misalnya hiperbola ya, misalnya. Artinya perusahaan itu sangat produknya itu sangat berharga gitu. Jadi perusahaan yang laba kotornya tinggi itu bisa suka-suka pasang harga gitu ya. Punya keunggulan kompetitif produknya gitu. Gampang dimengerti kan? Nah, jadi gross profit itu dikuranginnya untuk beban, bla bla bla, bayar bunga, bla bla bla, bayar pajak gitu ya. Nanti akan ada angka kunci yaitu laba bersih. Nah, ini nilainya gitu ya. Nah, nilai ini kita pindahkan gitu. Ini adalah inti dari laporan laba rugi gitu ya kan. Inti laporan laba rugi ini kan untuk melihat nih perusahaan untung atau enggak. Nah, ini PR-nya juga udah 7,7 nih. Cukup menarik. Ya, cukup menarik nih. Murah 0,83 nih, potensinya 20%. PR juga udah di bawah 10 ya. Gitu. Nah, oke. Nah, tapi kita jangan lupa ada neraca, ada laba rugi, ada arus kas gitu ya. Ini laporan yang sering dilupakan analis gitu ya. Kenapa sih kok dilupakan, saya juga nggak tahu ya. Kenapa, padahal ini sebenarnya gampang banget kok. Gitu ya, mudah dimengerti gitu ya. Nih, jadi ceritanya kayak gini ya. Si Pewon gitu ya, dia menerima uang dari customer sekian. Pindahin dulu angka yang paling atas ya nih. Kita pindahin dulu ya. Nih, teman-teman jual Pewon itu properti bukan sih? Properti ya kalau nggak salah. Ya, asumsikan aja properti gitu ya. Teman-teman menjual sebuah gedung gitu ya. Harganya 3,3 miliar gitu. Nah, teman-teman menerima uangnya itu 3,5 miliar gitu ya. Artinya sesuai, bahkan lebih gitu. Kalau teman-teman cuma terima 2 miliar gitu, artinya customer itu cuma DP gitu ya. Teman-teman harus nanti nagih gitu ya, uang yang sisa yang belum terbayarkan gitu. Nah, yang bagus itu gimana? Ya Anda jual 3,3 miliar, terima juga ya harus 3,3 miliar gitu ya, mendekati 3,3 miliar. Dan ini rasionya bagus tuh. Ya 103 gitu ya, jual 3,3, terima 3,5. Artinya perusahaannya punya manajemen arus kas yang baik gitu ya, bisa menagih piutang-piutang yang belum tertagih sebelumnya, maka di atas 100%. Cari yang mendekati 100% atau di atas 95% lah, 90%. Ini bagus gitu. Nah, uang yang udah teman-teman terima ini nanti gunakan tuh untuk bayar pemasok, bayar supplier, bayar karyawan, bayar gaji, bayar pajak, bayar bunga, bayar beban keuangan lain-lain, nggak tahu bayar apa aja. Nanti itu dapat net CFO. Nih yang ini nilainya. Ini adalah nilai tunai yang angka kunci gitu ya. Jadi ini adalah uang tunai yang dihasilkan oleh bisnis perusahaan. Bedakan dengan laba rugi. Laba rugi ini hanyalah mencatat keuntungan bersih perusahaan, tapi bukan uang yang diterima. Nah, Anda validasi di sini. Gitu. Memang ada rasio yang tapi agak kurang sebenarnya. Jadi Anda lihat nih, laba bersihnya segini, net CFO-nya segini. Gitu. Kalau dia lebih tinggi dari ini artinya dia bagus. Gitu, atau cari yang mendekati sama dengan laba bersih. Gitu kan ya, kalau bersih kan gampang ya, kalau misalnya kita ngitungnya kan teman-teman dapat untung 1 juta ya dapat uang cashnya juga 1 juta gitu ya. Karena kan beda ya, beda pencatatan. Kalau di laba rugi ini dia secara akrual, jadi pendapatan diakui dulu, uangnya nanti gitu. Itu yang bahaya gitu. Kalau di arus kas dia berdasarkan uang kas masuk dan keluar aja gitu. Jadi kita validasi gitu ya si laba rugi dari laporan arus kas. Nah, terus uang dari hasil operasi ini digunakan untuk apa tuh?
untuk ekspansi gitu tuh bisa ditempatkan di obligasi atau tuh perolehan aset tetap kita perolehan aset. Jadi kalau nilainya negatif ini bagus, perusahaan ini semakin bertambah besar. Gampangnya seperti itu. Carilah yang negatif nilainya. Nah, tapi kalau untuk net CFO yang tadi di atas, carilah yang positif gitu ya, karena itu nyata gitu ya, artinya secara operasional dia bagus. Tapi kalau negatif terus ya hati-hati. Teman-teman bayangin aja, nggak terima uang, mau gimana mau ekspansi, mau gimana bayar bank, mau gimana lunasin pinjaman. Logika gitu, semua yang saya lakukan ini gitu ya, semua yang saya jelasin ini semua logika aja, hanya yang disederhanakan aja pakai bahasa sehari-hari gitu. Nah, terus lihat di pendanaan. Tuh, lihat. Tuh, pelunasan obligasi nilainya negatif ya. Tuh, kalau misalnya nilai positif tuh, penarikan deposito gitu kan sebenarnya ya kan kalau kita cairin deposito kan kesana kayak berarti ini perlu sesuatu gitu kan. Kalau kita nilai negatif gitu artinya dia melunasi tuh pembayaran liabilitas, tuh adanya pembayaran dividen juga. Jadi yang bagus untuk di aktivitas pendanaan itu yang nilainya negatif juga. Artinya perusahaan ini membayar hutang gitu. Gampangnya seperti itu. Hutang ke bank. Nah, jadi kalau misalnya apa namanya? Dia nilainya negatif, dia tadi bagus ya gitu karena perusahaan ini ya bayar pinjaman gitu ya. Kalau memang ada pinjaman ke bank gitu nih kayak gini nih kan pelunasan ini kan bagus gitu ya. Jadi kan nggak harus bayar kupon terus. Nah, ini dia bagus gitu ya, secara arus kas ini polanya bagus, cuman memang ini adanya penurunan uang kas gitu. Idealnya sih yang bagus memang uang kasnya bersih gitu. Jadi kan bayangin teman-teman punya apa dari hasil operasi gitu ya, terima uang udah bayar ini itu, bisa bayar ekspansi, bisa bayar ke bank, masih ada sisa. Itu kan yang sempurna, yang bagus. Nah, carilah yang seperti itu. Cuman memang kalau di P1 ini dia ada penurunan. Cuman nggak masalah kok. Mungkin ini untuk menutupi apa namanya ini kali ya apa ekspansinya nih. Bisa jadi gitu ya. Nah, jadi memang ya memang kita harus melihat dari seluruhnya. Jadi gimana kesimpulannya P1 menurut saya? Ini screening checklistnya oke ya, semuanya bagus sekali buat saya gitu ya. Dia bagi dividen 3 tahun terakhir, saldo labanya positif, bisa bayar dividen. PBV-nya juga udah cukup murah ya, 0,83, potensi profit 20%. PR-nya juga udah cukup murah ya, udah 7,7 di bawah 10. Ini juga operasinya bagus ya, 1, apa dia positif, ada ekspansi juga gitu ya. Ada juga pelunasan ya ke bank gitu. Bagus gitu. Jadi kalau pendanaan tuh yang gampangnya kalau dia negatif bayar ke bank, gitu aja lah. Gitu ya. Kalau positif ya dia dapat pinjaman ke bank. Nah, cuma memang dari ini ada penurunan kas gitu. Jadi ini memang dia profit ya, profitable gitu. Secara uang kas juga bagus gitu ya. Ini menarik buat saya sih, ini mungkin bisa masuk ke watchlist gitu ya. Nanti mungkin bisa dipantau gitu. Apa lebih menarik atau enggak ya nanti harus dicek nanti di rasio-rasio keuangan lainnya gitu. Cuman ini sudah buat saya sih ini udah watchlist sih ya, udah oke juga. Cuman memang ya harus sabar ya, ingat ya orientasinya sabar. Dan ini juga teman-teman harus analisis mandiri gitu. Kalau menurut saya watchlist ya nggak tahu buat teman-teman menarik atau enggak, relatif gitu ya. Jadi teman-teman bolehlah kasih komentar gitu ya, kasih pendapat di apa di video gitu ya. Nah, teman-teman juga kalau memang ada request saham gitu atau ada apa namanya pertanyaan seputar investasi saham boleh apa tulis di kolom komentar gitu. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Nanti saya respon juga gitu. Oke teman-teman, jadi untuk Pewon ya buat saya ini watchlist ya, tapi kembali lagi untuk teman-teman ya selera gitu. Nah, ini jadi saya rasa untuk analisis Pewon sampai sini dulu ya udah beres. Gitu mau dibahas apa lagi. Nah, terus yang tadi semoga analisa saya pendapat saya ini ya bermanfaat lah untuk teman-teman gitu ya, supaya teman-teman bisa dapat apa point of view yang ya dari sisi yang lain gitu ya, untuk memahami Pewon ini bagaimana gitu, bagus atau enggak gitu. Sekali lagi disclaimer on ya gitu ya, jangan percaya ke saya, ingat. Oke teman-teman, sekali lagi semoga bermanfaat gitu ya, sampai ketemu di video-video berikutnya.